Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Hari ini kita akan belajar tematik ya, subtema 4, halaman 125, tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Dalam kehidupannya, tumbuhan mengalami pertumbuhan dan perkembangbiakan. Tumbuhan terus mengalami pertumbuhan semasa hidupnya, dari sejak bibit hingga tumbuhan mati. Daun tumbuhan akan terus tumbuh menggantikan daun yang telah layu. Jadi tumbuhan itu terus mengalami pertumbuhan ya, semasa hidupnya sampai tumbuhan itu mati. Pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan ya, berbeda dengan pertumbuhan. Perkembangan pada tumbuhan hanya terjadi ketika tumbuhan telah dewasa. Saat masih kecil, tumbuhan belum dapat berkembang biak. Perkembangbiakan pada tumbuhan terjadi secara alami dan secara buatan. Ada dua ya. Secara perkembangbiakan secara alami dan perkembangbiakan secara buatan. Ingat ada dua. Apa itu secara alami? Yaitu perkembangbiakan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Perkembangbiakan dapat berasal dari bagian-bagian tumbuhan itu ya. Nah, perkembangbiakan secara buatan itu dilakukan dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan secara buatan dilakukan agar keturunan tumbuhan lebih cepat tumbuh. Nah, yang pertama ada biji. Contohnya ya, biji. Contohnya bibit mangga itu pertumbuhan secara alami itu menggunakan biji. Yang kedua itu tunas. Contohnya nih pohon pisang, ini tunasnya nih yang kecil ini namanya tunas. Ini secara alami ya. Yang ketiga itu umbi. Contohnya umbi kentang. Kemudian spora. Contohnya suplir. Sama dengan tunas ya, dengan pohon pisang, pohon bambu juga memiliki tunas. Nah, untuk perkembangbiakan tumbuhan secara buatan, yang pertama yaitu cangkok ya, secara buatan dengan bantuan manusia ya. Cangkok, stek, dan merunduk. Ada 3. Biasanya pada tanaman singkong, teknik stek selalu dilakukan agar tanaman dapat cepat tumbuh. Hal-hal yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan. Ada 4 ya. Pertama, kandungan zat hara di tanah. Kemudian cahaya matahari. Dan ada 3, dan air. Nah, bila semuanya terpenuhi, maka pertumbuhan tumbuhan dapat berlangsung dengan baik.
Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Contohnya pohon mangga. Biji mangga terdapat di dalam buah mangga. Pada biji terdapat calon tumbuhan baru yang disebut embrio. Ingat ya. Pada biji terdapat calon tumbuhan baru yang disebut embrio. Embrio ini akan tumbuh menjadi pohon mangga yang baru. Perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas, yaitu ada 4. Pertama, pohon pisang. Kemudian pohon bambu, pohon tebu, dan cocor bebek. Nah, tumbuhan seperti ini umumnya hidup berkelompok atau bergerombol. Tunas pada tumbuhan tersebut tumbuh pada pangkal batang induk dekat dengan sistem perakaran. Tadi ya, seperti pohon pisang dan pohon tebu ya gambarnya. Nah, berbeda dengan pisang, bambu, dan tebu. Tunas pada tumbuhan cocor bebek tumbuh pada daun ya. Tepian daun cocor bebek banyak ditumbuhi tunas-tunas calon individu tumbuhan baru. Hal ini memudahkan cocor bebek untuk dibudidayakan dengan cepat. Ini contohnya. Ya, ini nih pinggir-pinggir ini. Nah, ini tunas cocor bebek ya. Tumbuhnya di tepian daun. Nah, di pohon itu ada bagian-bagiannya ya. Pertama ada akarnya, ada batangnya, ada daun, buah, dan bunganya. Dari semua bagian tumbuhan, bunga adalah bagian yang paling cantik. Mahkotanya yang berwarna-warni seperti kuning, merah, dan putih menjadikan bunga tampak menarik. Bunga juga menarik hati banyak orang. Bahkan, keindahan suatu bunga membuatnya dijadikan sebagai karakter suatu bangsa. Oleh karena itu, ada beberapa jenis bunga ya. Di Indonesia dinobatkan sebagai bunga puspa nasional. Ini contohnya di sini ada bunga anggrek bulan yang disebut sebagai sebagai puspa pesona. Kemudian ada bunga padma raksasa Rafflesia arnoldi yang disebut sebagai puspa langka. Kenapa? Karena tumbuhan ini sangat langka. Nah, kemudian ada bunga melati yang disebut sebagai puspa bangsa. Nih, bunga melati. Bunga yang cantik mengundang banyak serangga datang. Saat serangga hinggap, serbuk sari bunga akan menempel pada tubuh serangga. Selanjutnya, ketika serangga hinggap ke bunga lain yang sejenis, serbuk sari yang terbawa akan jatuh pada putik bunga. Pertemuan antara putik dan serbuk sari disebut juga penyerbukan, yang merupakan awal terjadinya perkembangbiakan tumbuhan. Nah, puspa bangsa. Tadi bunga melati ya, dinobatkan sebagai puspa bangsa Indonesia. Bunga melati bentuknya kecil. Warnanya yang putih melambangkan kesucian dan keelokan budi yang sederhana. Aromanya yang harum lembut memberi makna lembut, nyaman, dan tenang. Oleh karena itu, bunga ini dianggap mewakili karakter bangsa Indonesia yang sederhana, penuh kesucian, dan memiliki kebaikan budi pekerti. Ya,
Untuk tugas, kerjakan halaman 140. Catat ya. Halaman 140. Halaman 135 dan halaman 127 ya. 127, 135 dan halaman 140. Untuk PR, evaluasi 3 dikerjakan ya. PR-nya halaman 121 dan 122. Itu untuk PR, bisa dikerjakan pada hari Sabtu dan Minggu ya. Halaman 121 dan 122. Ya, terima kasih. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Ya, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat dipahami dengan mudah dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Jika ada yang belum paham atau ingin ditanyakan, silahkan langsung tanyakan sama Bu Guru ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.